Selamat pagi semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 pendidikan luar sekolah masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tugas dan Sasaran Populasi Pendidikan Luar Sekolah. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan luar sekolah, Ibu Dr. Nurlaila MPD, dan tak lupa kami sayangi teman-teman kami seperjuangan. Sebelum kami melakukan presentase kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Januartika Manurung sebagai moderator. Presentator pertama, Lutfia Aini. Presentator kedua, Catherine Sarah Saragi. Presentator ketiga, Indriani Lumbanturuan. Presentator keempat, Nani Rizky Dahlia. Presentator kelima, Latifa Utami Siregar. Dan editor kami, Mikael Syahan. Langsung saja kami mulai presentase kami. Dimulai dari presentator pertama. Kepada Lutfia Aini kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tugas pendidikan luar sekolah. Adapun tugas-tugas pendidikan luar sekolah, yang pertama menyiapkan anak-anak usia prasekolah untuk memasuki pendidikan luar sekolah melalui penitipan anak-anak dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar di luar sekolah yang bersifat melengkapi pengalaman belajar di sekolah. Yang ketiga, memberikan kesempatan belajar kepada pemuda-pemuda ataupun orang dewasa yang menamatkan pendidikan sekolah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut. Selanjutnya, materi kedua akan dibahas oleh Catherine Sarah Saragi. Baiklah, terima kasih kepada penyaji pertama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan luar sekolah. Peran pendidikan luar sekolah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan kemauan dari para penentu untuk memberikan perhatian kepada mereka yang kurang beruntung pendidikannya. Pendidikan luar sekolah membelajarkan mereka yang tidak dibelajarkan oleh sistem persekolahan. Karena itu, pendidikan luar sekolah ini dibuat bukan untuk menyaingi, tetapi untuk mendukung sistem persekolahan. Pendidikan luar sekolah membuka berbagai jenis dan pola pendidikan dan pengajaran bagi siapapun yang tidak mendapatkan pendidikan sekolah, serta bagi mereka yang ikut program persekolahan tetapi masih memerlukan pendidikan tambahan atau keterampilan atau sikap yang tidak diperoleh di jalur sekolah. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Baiklah, terima kasih kepada presentator yang kedua. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sasaran pendidikan luar sekolah. Adapun sasaran pendidikan luar sekolah dapat dibagi menjadi dua sasaran pokok utama, yaitu pendidikan luar sekolah untuk pemula. 1. Sebab-sebab timbulnya. Yang pertama, banyak anak-anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan sekolah yang cukup. Yang kedua, mereka memperoleh pendidikan tradisional. Yang ketiga, mereka memperoleh latihan kecakapan khusus melalui pola-pola pergaulan. Dan yang keempat, mereka dituntut mempelajari norma-norma dan tanggung jawab sebagai sanksi dari masyarakat. 2. Kelompok pendidikan luar sekolah, antara lain klub pemuda, yang kedua klub-klub pemuda tari, dan yang ketiga kelompok pergaulan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada presentator yang keempat. Terima kasih kepada presentator ketiga. Kali ini saya akan membahas tentang sasaran pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. 1. Pendidikan ini timbul karena orang-orang tertarik kepada profesi kerja. Orang dewasa tertarik terhadap keahlian. Karena orang dewasa tertarik terhadap keahlian, jadi orang dewasa itu mencari pendidikan di luar sekolah. Contohnya, ia mencari informasi dari internet atau dari lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam rangka memperoleh pendidikan di atas dapat ditempuh dengan 1. Kursus-kursus pendek. Yang kedua, in-service training.
Yang ketiga, surat menyurat. Sasaran populasi pendidikan non-formal yaitu 7-12 tahun adalah pendidikan dasar, 13-18 tahun adalah usia SLTP atau SLTA. Usia 19 tahun ke atas tergolong usia kerja. Sekian dari saya berikan kepada presentator kelima. Terima kasih kepada presentator keempat. Baik, saya akan membahas tentang wadah kegiatan pendidikan luar sekolah. 1. Kursus. Kursus tetap memenuhi unsur belajar seperti warga belajar, sumber belajar, program belajar, tempat belajar, dan fasilitas. Yang kedua, kelompok belajar. Program belajar dapat berupa paket-paket belajar dan disusun bersama sumber belajar dengan warga belajar. Yang ketiga, pusat pemagangan. Pusat pemagangan adalah suatu lembaga kegiatan belajar mengajar yang merupakan pusat kegiatan sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja. Dan yang keempat, keluarga. Keluarga adalah lembaga yang paling utama kegiatan belajar mengajar di mana proses belajar yang tidak terstruktur dan tidak terkait oleh waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Latifah sebagai presentator kelima. Dan terima kasih juga kepada presentator lainnya. Sebelum kami menutup presentase kami ini, izinkan kami untuk membaca kesimpulan kami. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan luar sekolah disebut juga sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat kumpulan komponen yang saling berhubungan, yang diorganisir untuk mencapai tujuan. Peran pendidikan luar sekolah di dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan kemauan dari para penentu untuk memberi perhatian kepada mereka yang tidak beruntung pendidikannya. Sasaran dalam pendidikan luar sekolah pun mencakup semua umur dan terdapat berbagai golongan. Wadah kegiatan pendidikan luar sekolah ini pun bermacam-macam, mulai dari diri sendiri sampai dengan organisasi atau kelompok. Sekian dari presentase kami. Banyak kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Selamat pagi, selamat belajar, semoga harimu menyenangkan.